Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhardi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yaitu review jurnal. Yang mana ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah teori informatika. Yang mana pada kali ini kita diminta untuk melakukan mereview 3 buah jurnal. Yang mana jurnal ini saya ambil tema adalah tema Day of Month. Mari kita lanjut ke jurnal pertama yaitu jurnal pertama berjudul Perbaikan Generasi Algoritma dan Algoritma Sifat Citra, yang mana jurnal ini ditulis oleh Krisna Widatama dan Wahyu Yadin Saputro. Untuk latar belakang dari jurnal ini yaitu kebutuhan akan penyimpanan dan pertukaran data citra semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan penggunaan media digital. Data citra memiliki ukuran file yang besar sehingga diperlukan teknik kompresi data yang efektif untuk mengurangi ukuran file tersebut tanpa mengorbankan kualitas visual. Algoritma Hoffman dan algoritma Shannon-Fano merupakan dua algoritma yang banyak digunakan dalam kompresi data. Dua algoritma file dengan cara mewakili data yang sering muncul dengan kode yang lebih pendek, sedangkan data yang jarang muncul diberikan kode yang lebih panjang. Meskipun keduanya digunakan dalam konteks yang sama, yaitu kompresi data citra, namun belum banyak penelitian yang membandingkan secara langsung kinerja kedua algoritma ini dalam kompresi file citra. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk membandingkan kinerja algoritma Hoffman dan algoritma Shannon-Fano dalam kompresi file citra dan mengidentifikasi perbedaan kinerja antara algoritma Hoffman dan algoritma Shannon-Fano dalam mengurangi ukuran file citra. Diharapkan tidak memberikan pemahaman lebih baik tentang efektivitas dua algoritma tersebut dalam kompresi data citra, serta memberikan acuan bagi pengembangan teknik kompresi yang lebih efisien untuk file citra. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengoperasi dokumen sebenarnya yang digunakan, di mana dilakukan penelitian terhadap 4 file gambar yang telah dipersiapkan untuk mengkompresi file tersebut. Telah buat sebuah aplikasi khusus dalam pelaksanaannya. Program akan dieksekusi dan melibatkan pengkompresian file yang memiliki jenis dan ukuran yang sama, serta menggunakan spesifikasi komputer yang serupa. Kemudian hasil dari penelitian tersebut yaitu setelah dilakukan analisis terhadap data penelitian, maka ditemukan fakta penelitian sebagai berikut. Pada file putih.bmp baik menggunakan algoritma Hoffman maupun Shannon-Fano terdapat entropi yang sangat rendah sebesar 0,19693. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan simbol dalam file tersebut memiliki nilai 255 gray level dengan jumlah 500 dan hal ini dikodekan menggunakan hanya 1 bit, sedangkan simbol lain dengan probabilitas lebih kecil dikodekan menggunakan 6 bit. Sebelum menggunakan kode Hoffman, setiap simbol dikodekan dengan 8 bit. Oleh karena itu, gain kompresi yang dihasilkan saat ini itu sekitar 85,2%. Pada file fish.bmp, kedua algoritma memiliki entropi yang tinggi sebesar 6,87%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya simbol dengan frekuensi yang hampir merata di setiap simbol. Oleh karena itu, file fish.bmp hanya dapat dikompresi dengan gain menggunakan algoritma Hoffman. Meskipun file gambar BMP pada lagi setelah diprovensi, file gambar.bmp justru menghasilkan ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh frekuensi simbol yang lebih merata pada file span.bmp. Dalam proses pengkodean algoritma Hoffman lebih membutuhkan banyak waktu daripada Shannon-Fano karena algoritma Hoffman lebih panjang dan pada algoritma Hoffman simbol dijumlahkan dan diurutkan kembali. Kesimpulan, jumlah simbol dan frekuensi masing-masing simbol memiliki peran penting dalam menentukan entropi data. Nilai entropi tersebut menjadi faktor dari proses kompresi akan semakin rendah. Dalam hal yang sama, saat menggunakan file yang sama, algoritma Hoffman mampu menghasilkan generasi yang lebih baik dibandingkan algoritma Shannon-Fano. Hasil kompresi akan dikirimkan ke tujuan yang dituju bersama dengan tabel yang untuk proses decoding sign itu pada file citra dengan ukuran sama jumlah warna yang digunakan sangat mempengaruhi hasil kompresi.
semakin sedikit warna yang dibutuhkan pas maksimal Instagram dengan file yang menggunakan banyak warna. Kemudian untuk kelebihan kekurangan pada jurnal ini yaitu setelah membaca keseluruhan jurnal ini keluar menjadi dua hal yang harus diperbaiki, yaitu ukuran sampel yang dipakai penelitian hanya menggunakan file gambar untuk memungkinkan aja kalau algoritma kompresi. Penggunaan sampel yang lebih besar dapat memberikan yang lebih dan generalisasi temuan penelitian. Diskusi yang diberikan cenderung terbatas pada hasil penelitian yang tidak dalam melihat faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja kedua algoritma. Analisis yang lebih mendalam dalam interpretasi lebih luas dapat memberi pengawasan lebih kaya dan pemahaman lebih baik tentang perbedaan kinerja algoritma kompresi. Namun pada jurnal penelitian ini, pusat penelitian analisa yang secara detail untuk setiap gambar membantu pembaca kinerja masing-masing algoritma dalam konteks yang berbeda. Diskusi juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kompresi dan berikan pemahaman lebih baik tentang hasil review yang jurnal pertama. Sekarang untuk kita lanjut pada jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua kita berjudul yaitu perbandingan metode Huffman dan Ronley encoding pada konversi dokumen. Mana jurnal ini ditulis oleh Pujianto, Mujito, Basuki Heraparsio dan Nang Prabowo. Yang mana latar belakang pada jurnal ini yaitu perkembangan dan dokumen digital. Dokumen digital seringkali memiliki ukuran file yang besar, dapat menghabiskan ruang penyimpanan dan memperlambat proses pengiriman. Oleh karena itu, diperlukan metode kompresi yang efektif untuk mengurangi ukuran file dokumen tersebut. Metode Huffman dan Ronley encoding atau RLE merupakan dua metode yang umum digunakan dalam kompresi dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi metode Huffman dan RLE. Dalam melakukan hal ini harapan dapat temukan metode kompresi yang lebih baik dalam mengurangi ukuran file dengan tingkat kompresi yang tinggi dapat mengorbankan kualitas atau keaslian dokumen. Dan untuk tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan metode Huffman dengan metode Ronley encoding dalam proses kompresi dokumen berbagai jenis seperti dokumen PDF, Word, Excel, dan PowerPoint. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kedua metode dalam mengurangi ukuran file setelah proses kompresi. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan melakukan perbandingan antara metode Huffman dan metode Ronley encoding dengan melakukan proses kompresi pada beberapa jenis dokumen seperti dokumen PDF, Word, Excel, dan PowerPoint. Untuk hasil penelitiannya, setelah melakukan proses analisa terhadap data penelitian, maka ditemukan fakta penelitian sebagai berikut. Berdasarkan hasil kompresi pada metode Huffman, dapat dilihat bahwa ukuran file setelah dilakukan proses kompresi, maka ukuran file menjadi menurun. Sedangkan pada metode Ronley encoding terdapat satu buah file berjenis PDF yang mengalami kenaikan ukuran file yaitu 402.237 bytes menjadi 402.813 bytes. Waktu kompresi yang dibutuhkan oleh metode Huffman juga lebih cepat daripada yang dibutuhkan oleh metode Ronley encoding. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pengujian terhadap berbagai jenis dokumen menggunakan metode Huffman dan Ronley encoding, dapat disimpulkan bahwa pada kompresi dengan metode Huffman, ukuran file dokumen mengalami penurunan, namun pada metode Ronley encoding terdapat satu file berjenis PDF yang mengalami peningkatan ukuran file yaitu dari 402.237 bytes menjadi 400.2.813 bytes. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa metode Huffman lebih efektif dalam melakukan proses kompresi dibandingkan dengan metode Ronley encoding. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini yaitu tentunya jurnal penelitian ini masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Sampel yang digunakan untuk penelitian terlalu sedikit sehingga tidak adanya pembanding untuk lebih meyakinkan hasil penelitian, dan tidak adanya penjelasan kenapa hasil kompresi file PDF menjadi lebih besar menggunakan metode Ronley encoding. Namun secara keseluruhan reviewer memberi kesan yang baik dalam jurnal penelitian ini. Kemudian kita akan lanjut pada jurnal ketiga, mana jurnal ini berjudul Sistem Kompresi Data pada Muatan Roket Menggunakan Kode Huffman. Yang mana jurnal ini ditulis oleh Muhammad Lukman Bokhori,
dan Erwan Eko Prasetyo. Latar belakang dari jurnal ini yaitu teknologi muatan roket dengan pemanfaatan kendali data jarak jauh telah menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memantau data secara real time dari ground control station. Namun, pengiriman data dalam sistem ini seringkali mengalami kendala yang mengakibatkan kehilangan data akibat keterlambatan. Keterlambatan tersebut muncul akibat ketidakseimbangan antara jumlah dan transfer paket data saat proses pengiriman. Dalam konteks ini, penting untuk mengatasi masalah keterlambatan pengiriman data agar informasi yang diperoleh dari teknologi muatan roket dapat diperoleh secara akurat dan real time. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan teknik kompresi data menggunakan metode kompresi lossless dengan kode Huffman. Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode kompresi data berbasis kode Huffman dalam mengurangi ukuran file dan mempertahankan keaslian data. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem roket dapat membaca dan mengirimkan data dengan efisiensi yang baik, serta memvalidasi data yang diterima di ground control station agar memastikan integritas dan akurasi data yang diterima. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Penelitian ini melibatkan implementasi dan pengujian sistem kompresi data menggunakan metode kompresi lossless berbasis kode Huffman. Pengujian dilakukan pada sistem muatan roket untuk memastikan efektivitas kompresi data dalam mengurangi ukuran file. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan yaitu data asli dengan jumlah 368 bit berhasil dikompresi menggunakan kode Huffman menjadi hanya 142 bit. Perbandingan dari kode biner menunjukkan bahwa kode Huffman efektif dalam melakukan kompresi data sebesar 38% untuk satu baris data. Sistem roket mampu membaca dan mengirim 22 baris data dalam waktu 2 detik. Hasil kompresi rata-rata dari 22 baris data mencapai 41,58%. Namun dari 22 data yang dikirim ke sistem GCS, hanya 19 data yang diterima dan valid dengan tingkat keberhasilan sebesar 86%. Beberapa data mengalami kesalahan pada sistem GCS di mana nilai yang diterima sama dengan nilai pada data sebelumnya. Analisis menunjukkan bahwa overload buffering pada algoritma dekompresi Huffman di sistem GCS menyebabkan loncatan data yang tidak diinginkan dan data dianggap rusak. Hal ini mengakibatkan data tidak dapat dibaca dan menyebabkan tampilan data dari variabel deskompresi tidak disimpan dengan benar, melainkan menampilkan data penyimpanan variabel sebelumnya. Kesimpulan yaitu penggunaan algoritma kompresi Huffman pada sistem muatan roket memberikan hasil yang signifikan. Data berhasil dikompresi menjadi bentuk yang sederhana dengan rasio kompresi sebesar 41,25%. Sistem roket mampu membaca dan mengirim 22 baris data dalam waktu 2 detik. Validasi di ground control system menunjukkan bahwa 19 baris data atau 86% data yang diterima adalah valid. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa algoritma Huffman efektif dalam mengurangi ukuran data dan meningkatkan kecepatan pengiriman dan mempertahankan validitas data. Dan untuk kelebihan dan kekurangan jurnal penelitian ini tentunya memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam implementasinya terdapat data yang mengalami kesalahan pada sistem GCS, di mana nilai yang diterima sama dengan nilai pada data sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi algoritma dekompresi Huffman di sistem GCS yang mengakibatkan terjadi loncatan data yang tidak diinginkan dan data dianggap rusak. Untuk memastikan integritas data yang diterima perlu dilakukan penanganan dan perbaikan terhadap masalah ini. Mungkin segitu dulu review dari saya. Jika ada hal yang salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.